Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan. Ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya, baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan. Ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja.
Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya tuh meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya.
Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini.
Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung.
Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya, atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja.
Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk, kita bisa sisihkan dulu. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman.
Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah, sebentar aja seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis.
Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung, gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya.
Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya.
Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah, langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah, saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja.
Kemudian ada cabai rawit. Di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung, gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai.
Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga.
Lanjut, ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya. Jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah, sebentar aja seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya.
Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung, gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya tuh meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh.
Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung.
Kemudian cabai keritingnya 10 buah, langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah, saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa
Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya.
cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100-300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai deep fry pan cookware dari ID-Lev yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya.
Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja
Masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya, atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya tuh meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100-300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum.
Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai deep fry pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah, sebentar aja seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya.
Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap.
Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut, masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut,
kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer. Di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata.
Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya.
Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang.
Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya.
Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya.
Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan.
Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan
Pokoknya sedap banget deh, langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata.
Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap.
Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan. Ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman.
Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk.
Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya tuh meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong
serta sambal, ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman.
Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan. Ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan. Ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja.
Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya, atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya tuh meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya.
Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai casserole cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini.
Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung.
Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung, gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya, atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja.
Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk, kita bisa sisihkan dulu. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman.
Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah, langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah, saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah, sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis.
Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit. Di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada daun jeruk 2 lembar dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya tuh meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya.
Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24 DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya.
Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah, langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah, saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja.
Kemudian ada cabai rawit. Di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai.
Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga.
Lanjut, ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah, saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya.
Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung, gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh.
Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100-300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung.
Kemudian cabai keritingnya 10 buah, langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah, saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh.
Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung, gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada daun jeruk 2 lembar dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh.
Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya.
seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah, saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh.
Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya, atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai
dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah.
Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah, sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa.
Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya.
cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai deep fry pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer. Di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya.
Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja
Masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya, atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum.
Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai deep fry pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya.
Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap.
Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut, masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut,
kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanah kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata.
Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum.
Lanjut, masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata.
Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya.
Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya.
Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang.
Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya.
Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya.
Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan.
Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah, sebentar aja seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan
Pokoknya sedap banget deh, langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata.
Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap.
Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman.
Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk.
Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya, baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi.
tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan. Ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya tuh meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman.
Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan. Ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera.
Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung. Gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan. Ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya. Jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah sebentar aja seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja.
Kemudian iris-iris bawang merah, di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung, gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya, atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya tuh meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya.
Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai casserole cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini.
Lanjut, kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman. Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut, ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah, sebentar aja seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung.
Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis. Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah. Saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung, gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya, atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya, ini saya pakai daging yang lulur, jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget, asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja.
Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk, kita bisa sisihkan dulu. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super simple. Pengen tahu kita mau masak apa hari ini? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan, ini ada urat sapi ya. Bisa dilihat ini uratnya montok-montok seperti ini. Lanjut kita akan rebus atau boleh di presto sampai empuk ya teman-teman. Untuk di presto kurang lebih setengah jam dari prestonya itu mendesis ya teman-teman.
Oke, setelah empuk seperti ini dia hasilnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya saya pakai 1 sendok teh juga. Lanjut ada bawang putih saya pakai 3 siung, tomat ukuran kecil 2 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Kemudian cabai keritingnya 10 buah, langsung aja kita proses sampai halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan tambahkan cabai merah, saya pakai 7 buah. Ini akan kita proses kasar ya, jadi nanti biar terlihat menggugah selera gitu. Nah, sebentar aja seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita keluarkan bumbunya. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, serehnya 2 batang. Aduk-aduk. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan urat sapinya ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata. Lalu tuang air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 400 ml. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut ya. Tambahkan cabai rawit utuh 15 buah. Aduk sampai merata. Oke, ini udah mulai meresap bumbunya ya, dan kuahnya juga udah menyusut. Kita boleh matikan apinya. Balado urat yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, rasanya gurih banget dan pokoknya sedap banget deh. Langsung aja bisa untuk lauk makan nasi ya ini. Makanya gini aja, atau boleh ditambahkan sayur rebus ya teman-teman. Juara banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Punya daging sapi, bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya yuk, karena kita akan bagikan resep olahan daging sapi yang enak, super simple, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram, langsung aja dipotong ya. Untuk ukuran potongannya bebas. Di sini saya potong kotak-kotak, agak kecil seperti ini aja. Kemudian iris-iris bawang merah. Di sini saya pakai 10 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung aja, sama juga diiris-iris tipis.
Kemudian tomat hijau saya pakai 2 buah, ini ukurannya kecil aja. Kemudian ada cabai rawit, di sini saya pakai 10 buah, saya potong jadi 2 aja ya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini ada kemiri 5 butir, udah disangrai ya. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu bawang putihnya saya pakai 7 siung, gula merahnya saya pakai 1 bungkul kecil ya. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada daun jeruk 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Kemudian ada air asam jawa. Di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Lalu kita akan haluskan ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja masukkan dalam potongan daging, kita marinasi sampai dengan 10-20 menit ya. Atau sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai 3 sendok teh ya. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merahnya sampai harum. Lanjut masukkan bawang putihnya. Kemudian masukkan tomat dan cabai rawitnya. Kemudian masukkan daging sapi yang udah dimarinasi. Lalu aduk sampai merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Karena air dari daging sendiri sudah cukup ini membuat dagingnya empuk. Tapi kalau teman-teman merasa kurang empuk karena dagingnya itu beda ya. Ini saya pakai daging yang lulur. Jadi dia itu cepat empuk, dimasak sebentar aja dia udah empuk ya. Oke, udah mengering dan bumbunya itu meresap banget. Asli ini enak, aromanya harum banget teman-teman. Kita boleh matikan apinya dan sate goreng yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini super mantep banget loh. Oke, sangat mudah banget cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya.
Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.